Baik, 06 ada fungsi y sama dengan cos 5x tambah 7x kuadrat per ln per x pangkat 3 tambah ln x pangkat 4. Dan kita diminta mencari dy dx atau turunannya ya. Oke, kita modifikasi sedikit dulu soalnya biar lebih mudah. Jadi y sama dengan cos 5x tambah 7x kuadrat. Nah, logaritma pada tambah bisa diubah jadi kali kan ya. Jadi nanti jadi ln 1 per x pangkat 3 kali x pangkat 4 ya. Kalau tambah bisa diubah jadi kali. Per x pangkat 3 kali x pangkat 4 itu jadi x kan ya. Jadi y sama dengan cos 5x tambah 7x kuadrat dibagi ln x ya. Nah, sekarang kita diminta mencari turunan fungsi pembagian. Nah, cara kerjanya yang atas kita misalkan sebagai u, dan di bawah misalkan sebagai v ya. Kita cari turunannya atau u aksen ya. Nanti u aksen atau turunannya turunan trigono. Kalau kita nurunin trigono, itu cara nuruninnya turunin trigononya nanti dikali turunan sudut. Jadi kalau nurunin trigono itu turunin trigononya nanti dikali turunan sudut gitu ya. Turunan trigono cos, turunan cos kan min sin ya, jadi min sin 5x. Saat kita nurunin trigono, si sudutnya nggak berubah ya, tetap seperti apa adanya. Setelah trigononya diturunin, nanti belakangnya dikali turunan si sudut. Sudutnya 5x. Nah, 5x apa? 5 ditambah 7x kuadrat turunan 7x kuadrat 14x ya. Nanti u aksennya min kali 5 min 5 ya. Min 5 sin 5x ditambah 14x ya. Nah, sekarang kalau ada ln, turunan itu 1 per x. Berarti di sini v aksennya 1 per x ya. Jadi kalau ada turunan ln x, berarti turunannya 1 per x ya. Nah, nanti si dy dx nya ya atau turunannya, turunan fungsi pembagian itu adalah u aksen v kurang v aksen u dibagi v pangkat 2. Berarti dy dx nya atau turunannya adalah u aksen. Ini kan u aksennya ya. Berarti negatif 5 sin 5x tambah 14x dikali ln x, karena v nya ln x ya, dikurang v aksen itu 1 per x ya. V aksen kali u cos 5x tambah 7x kuadrat ya, dibagi v pangkat 2 berarti ln x kuadrat ya. Atau dengan kata lain dy per dx nya sama dengan ln x nya kali ke dalam ya, jadi negatif 5 ln x kali sin 5x kali sin 5x ditambah ln x kali 14x, jadi 14x ln x ya. 14x ln x dikurangi min 1 per x nya kali ke dalam ya. Nah, dulu berarti min 1 per x nya kali ke dalam, jadi negatif cos negatif cos 5x per x min 1 per x kali 7x kuadrat, berarti min 7x ya. Nanti per ln x dikuadratin ya. Itu jawabannya tuh sama yang bagian A. Min 5 ln x sin 5x tambah 14x ln x kurangi cos 5x per x min 7x per ln x dikuadratkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang soal bagian B ada y sama arcus tangen 3x kuadrat 3 pangkat x kuadrat ya. Oke. Sekarang langkah pertamanya biar nanti turunannya mudah, arcusnya kita hilangkan dulu. Arcus ini bakal hilang kalau si y
sama 3 pangkat X kuadrat tukeran posisi. Jadi arcus itu bakal hilang kalau Y sama 3 pangkat X kuadrat tukeran posisi. Jadi persamaannya kayak gini nanti. Jadi 3 pangkat X kuadrat itu sama dengan tangan Y. Gitu ya. Nah sekarang langkah berikutnya kita cari turunannya terhadap X. Kita cari D per dx. D per dx itu artinya turunan terhadap X ya. 3 pangkat X kuadrat sama dengan D per dx dari tan Y. Saya tulis rumusnya dulu sedikit ya. Kalau kita punya Y sama dengan A pangkat fx, hanya angka ya, serah apapun itu boleh. Nanti turunannya atau Y aksennya, atau Y aksennya ya, itu adalah turunin pangkatnya dulu, nanti dikali ln A, nanti dikali lagi sama A pangkat fx. Jadi kalau ada Y sama dengan A pangkat fx, turunannya itu adalah turunan pangkatnya dikali ln A dikali A pangkat semula. Ini rumus turunannya ya. Oh berarti dalam kata lain saat kita coba turunin 3 pangkat X kuadrat, kita mulai dari pangkatnya dulu. Oh pangkatnya X kuadrat, dan X kuadrat apa? 2X, tulis dikali ln A, ini jadi A nya 3 kan, berarti kali ln 3, nanti kali lagi 3 pangkat yang semula. Itu proses nuruninnya ya. Nah sekarang di sini ini kan variabelnya beda ya, di sini Y, di sini X. Kalau beda variabel berarti kita pakai yang namanya turunan implisit. Turunan implisit itu gimana? Nah turunan implisit itu gini, kita cari turunan dari tangan Y dulu seperti biasa. Turunan tangan Y apa? Turunan tangan itu sekan kuadrat. Oh berarti tan Y kalau turunin jadi sekan kuadrat. Jadi sekan kuadrat Y nanti dikali turunan si Y itu sendiri. Turunan Y apa? Ya dy dx. Jadi kalau berbeda variabel itu kasih, berarti namanya turunan implisit. Turunan implisit itu gimana? Turunin dulu secara keseluruhannya apa? Tangan Y kan? Turunan tangan itu apa? Sekan kuadrat. Nanti dikali turunan si variabel itu sendiri. Y turunannya dy dx. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti Y 2X kali ln 3 kali 3 pangkat X kuadrat. Y nya kembalikan ke semula ya. Nah Y nya itu apa? Nah cara nyarinya gini. Oh sebentar ya, kita nyari sekan kuadrat ya di situ ya. Oke, begini saja lah. Kita bikin sedikit kotretan dulu. Sekan kuadratnya pindah 2 aja lah, kali pindah jadi bagian. Nanti 2x kali ln 3 kali 3 pangkat X dikuadratin dibagi sekan kuadrat Y, dia sama dengan dy dx ya. Nah sekarang kita bikin kotretan dulu cara mencari sekan kuadrat Y kan ya. Nah cara mencarinya gini. Sebelah sini ya, saya bikin kotretan sedikit. Kita punya tangan Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat ya. 3 pangkat X kuadrat. Berarti tangan Y itu sama dengan 3 pangkat X dikuadratin per 1 ya. Nah sekarang untuk dapat sekan, kita bikin segitiga siku-siku. Terus si Y nya, sudutnya kan di sini Y. Y nya itu taruh di bawah sini. Sudutnya taruh di pojok bawah, segitiganya siku-siku ya. Tangan itu kan rumusnya depan per samping. Berarti depannya 3 pangkat X dikuadratin, sampingnya 1. Gitu kan ya. Nah berarti nanti sisi miring ini M ya. Saya bilang ini M aja ya. Oh berarti nanti sisi miringnya atau M
ia sama dengan akar alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya. Jadi sisi miringnya atau M-nya itu adalah alas kuadrat tambah tinggi kuadrat diakalin. Berarti sisi miringnya adalah akar 1 ditambah, kalau pangkatnya ada double berarti pangkatnya kaliin aja. Berarti 3 pangkat 2x kuadrat ya. Berarti inilah sisi miringnya. Nah nanti kalau nyari sekan gimana? Nah sekan itu, kalau mau nyari sekan ya, sekan itu miring dibagi samping. Sekannya itu berarti M per 1, miring dibagi samping. Miringnya ini kan ya, berarti sekannya itu adalah akar 1 tambah 3 pangkat 2x kuadrat ya. Sisi miringnya itu ya, sekannya sorry, bukan sisi miringnya. Ini kuadratannya ya. Oke. Berarti dengan kata lain sekarang di sini dia jadi 2x atau gini aja lah. Berarti nanti dy dx atau turunannya ya sama dengan ini kan, 2x kali ln 3 kali 3 pangkat x kuadrat bagi sekan kuadrat ya. Berarti ini dikuadratin. Kalau ini dikuadratin akarnya hilang kan? Jadi 1 ditambah 3 pangkat 2x pangkat 2. Berarti itulah turunannya ya. Oke, saya screenshot dulu apabila diperlukan. Yang soal 6 bagian C, y sama dengan sin x pangkat x pangkat 3. Kita minta mencari dy dx nya. Biar kita mudah mencari dy dx nya, langkah pertamanya adalah kita kasih ln dulu depannya seperti ini. Jadi langkah pertamanya biar mudah, pas kita nyari dy dx kita kasih ln depannya ya. Berarti nanti ln y sama dengan si pangkat turun ke depan. Karena kalau ln ada pangkat, pangkatnya boleh turun ke depan seperti ini ya. Nah, sekarang saya kasih sedikit rumus. Kalau ada y sama dengan ln sesuatu ya, katakan aja ln fx. Kalau ada y sama dengan ln fx ya, berarti nanti turunannya ada y sama dengan fx ya. Berarti nanti turunannya atau y aksennya, turunannya adalah, fokusnya selalu di belakang aja. Kalau turunan yang di belakang ln dibagi yang di belakangnya apa. Jadi kalau kita coba nurunin ln, fokusnya sama yang di belakangnya aja. Turunin yang belakangnya per apa yang di belakang yang semulanya, yang di belakang semulanya. Oh ya, kayak gitu ya. Berarti ini cara nurunin ln ya. Gitu. Oke, seperti biasa kita kasih d per dx ya. D per dx ln y sama dengan d per dx. D per dx itu artinya turunan ya, x pangkat 3 dikali ln sin x ya. Ini karena variabelnya beda, berarti kita gunakan yang namanya turunan implisit. Turunan implisit itu artinya turunin dulunya dikali turunan variabelnya ya. Turunan ln apa? Oh, turunan ln itu yang belakangnya, turun yang belakangnya dibagi belakang yang semula. Turunan ln, turunan yang belakangnya dibagi belakang yang semula. Berarti gini kan? Baru nanti dikali, oh variabel y, turunannya apa? Ya udah dy dx gitu aja. Kayak gitu ya. Nah sekarang di sini ada bentuk perkalian. Kalau ada bentuk perkalian, berarti nanti kalau ada bentuk perkalian itu pakainya UV kan? Ini U, ini V kan? Berarti U aksen kali V, U aksen kali V ditambah V aksen U, yang jadi V nya itu ln. Oh berarti turunan ln.
fokusnya sama yang di belakang. Turunan sin cos, turunan yang belakangnya dibagi belakang yang semula. Jadi kalau turunan ln, turunan yang belakangnya dibagi belakang yang semula. U aksen V ditambah V aksennya udah dapet, nanti belakangnya kita kali U, gitu ya. Nah sekarang begini, sekarang kedua ruas kita kali Y dulu aja ya. Kedua ruas kita kali Y, biar nanti dia di sini hilang. Oh berarti jadi Y aksen dikali dy dx, ini dikali Y ya, jadi Y dikali 3x kuadrat kali ln sin x ditambah x pangkat 3 cos dibagi sin itu Y kotangannya X pangkat 3 kali kotangan x, dan perkalian urutannya bisa diubah semau kita ya, jadi bebas gitu. Y aksen itu kan dy dx juga ya, berarti dy dx dikali dy dx. Nah y nya kembali ke semula, y nya itu apa? Y nya itu adalah ln sin x, oh sorry, y nya bukan ln sin ya, maaf, y itu adalah sin x dipangkatkan x pangkat 3 kan ya, dikali 3x kuadrat kali 3x kuadrat kali ln sin x tambah x pangkat 3 kotangan x. Dy dx kali dy dx, oh berarti dy dx kuadrat kan? Ya udah, berarti ini nanti jadi dy per dx dikuadratkan sama dengan sin x dipangkatkan x pangkat 3 dikali 3x kuadrat kali ln sin x tambah x pangkat 3 kali kotangan x ya. Gitu. Nah sekarang kalau pangkat 2 pindah ruas, ingat pangkat kalau pindah ruas jadi akar kan? Oh pangkat 2, kalau pangkat 2 pindah ruas ke kanan ya berarti jadi akar kan? Berarti dengan kata lain dy dx adalah akar sin x pangkat x pangkat 3 dikali 3x kuadrat kali ln sin x ditambah x pangkat 3 kotangan x ya. Nah ini dia jawabannya ya, nah, akarnya kurang panjang ya, sebentar, ini x pangkat 3 ya, akarnya kurang panjang. Nah begitu ya, itu jawabannya. Soal bagian C. Oke, soal bagian D pun kita nyari dy dx ya, biar kita mudah mengerjakannya. Kita jabarin dulu si pangkat 2 ya. Kalau ada a tambah b dikuadratin itu jadi a kuadrat ditambah 2 kali a kali b ditambah b kuadrat. Jadi kalau ada a tambah b dikuadratin jadi a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat ya. 81 nya kali ke dalam, sorry ya, sama dengan 81 kali 17 itu 567 ya, 567 x pangkat 3 min 81 y kuadrat tambah 10 pangkat x ya. X kuadrat dikuadratin x pangkat 4 kan, 3 kali x pangkat 4 3x pangkat 4, 2x kuadrat kali 2y kuadrat kan 4x kuadrat y kuadrat ya, 4x kuadrat y kuadrat, 3 kali 4x kuadrat y kuadrat berarti 12 kan ya, 12x kuadrat y kuadrat, 2y kuadrat dikuadratin 2 kuadrat 4, y kuadrat dikuadratin y pangkat 4 ya, jadi sini 4y kuadrat, 3 kali 4y kuadrat kan 12y pangkat 4 ya, sorry saya salah ngomong tadi ya, ini kan 4y pangkat 4, 2 kuadrat 4 y kuadrat dikuadratin y pangkat 4, 4y pangkat 4, 3 nya kali ke dalam,
3 kali 4 Y pangkat 4, 12 Y pangkat 4 ya. Sini sama dengan 567 X pangkat 3 kurangi 81 Y kuadrat tambah 10 pangkat X. Nah sekarang kita kasih D per dx ya. D per dx itu artinya turunan terhadap X. 3x pangkat 4 tambah 12x kuadrat Y kuadrat tambah 12Y pangkat 4 sama dengan D per dx 567 X pangkat 3 min 81Y kuadrat tambah 10 pangkat X. Seperti itu ya. Oke. Sekarang 3x pangkat 4. Ini kan variabelnya sama ya. Kalau variabel sama berarti turunin kayak biasa aja. Turun 3x pangkat 4 ya 12x pangkat 3 ya. X pangkat 3 ditambah kasih tambah ya. Nah, di sini ini kan perkalian. Kalau perkalian itu nurunnya pakai U aksen V tambah V aksen U. Punya 12x kuadrat, V-nya Y kuadrat ya. U aksen turunan 12x kuadrat 24x ya. Berarti jadi U aksennya 24x, U aksen V ditambah V aksen turunan Y kuadrat kan. Karena variabelnya berbeda, berarti ini namanya turunan implisit. Kalau ada Y pangkat sesuatu, berarti turunan implisitnya turunin pangkatnya seperti biasa dikali dy dx. Jadi kalau ada Y pangkat sesuatu, terserah pangkat berapapun boleh ya, diminta turunan implisitnya, karena beda variabel jadi sebutannya turunan implisit ya. Turunin pangkatnya seperti biasa, nanti dikali turunan variabelnya. Oh variabelnya Y, ya ada turunannya dy dx gitu. Ini udah ini kan U aksen V ya, U aksen V ditambah V aksen kali U. U-nya apa? 12x kuadrat. Nah inilah dia turunan yang bentuk perkalian ya. U aksen V ditambah V aksen U. Nanti ditambah turunan 12Y pangkat 4. Oh berarti turunan implisit lagi ya. Turunin pangkatnya seperti biasa, jadi 48Y pangkat 3 kali turunan variabelnya. Oh variabelnya Y, turunannya berarti dy dx. Gitu ya, sama dengan ini pun sama. Oh ini turunannya seperti biasa ya, 3-nya turun dulu ke bawah, berarti jadi sebentar ya, 1701 kan, 3-nya kali 567 itu jadi 1701 x kuadrat dikurangi turunan 81Y kuadrat. Oh berarti pangkatnya turun seperti biasa. Pangkatnya turun seperti biasa dikali dy dx ya, turunan si variabel Y-nya. Ditambah, maaf ya nggak cukup space-nya ya, saya ke bawah, maaf. Ditambah turunan dari 10 pangkat x. Kalau A pangkat fx, kita fokus dulu sama pangkat. Turunin pangkatnya dulu, 1 kan, karena pangkatnya x, turunan x, 1, turunin pangkatnya, kali len si angkanya 10, berarti len 10 kali A pangkat x yang semula. Jadi kalau nurunin A pangkat fx, turunin pangkatnya, bukan turunin pangkatnya, oh pangkatnya x, turunan pangkat, turunan x 1 dikali len yang angka biasa dikali A pangkat x yang semula. Begitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang langkah berikutnya. Yang ada dy dx, kita kumpulkan di sebelah kiri. Jadi semua yang ada dy dx kumpul sebelah kiri ya. Tambah 48Y pangkat 3. Sebentar ya, agak ke bawah sedikit. Angka berikutnya yang ada dy dx kita kumpulkan di sebelah kiri seperti ini.
tambah 48 Y pangkat 3 DY dx. Lalu yang ini juga min 162 Y DY dx pindah ke kiri ya, jadi tambah 162 Y 162 Y dx ya. Nah, kita tulis dulu di luar kanan apa yang nggak pindah. Yang nggak pindah 1701 X kuadrat ditambah 1 kali ln 10 kali 10 pangkat X ya, ln 10 kali 10 pangkat X. Di kanan itu yang nggak pindah kan. Nah sekarang di kiri yang nggak ada DY dx pindahin ke kanan. 12x pangkat 3 pindah jadi min ya, min 12x pangkat 3 gitu ya. Ini juga nggak ada DY dx ya, plus 24 pindah jadi min 24x kuadrat. Ini nggak ada lagi nggak yang nggak ada DY dx, udah semua ya. Oh mohon maaf ya, saya ini ada kesalahan sedikit. Ini sorry ya, saya ada kesalahan ini, mohon maaf. Kita kaliin dulu 2y kali 12x kuadrat, 2 kali 12 24 ya. Jadi 24x kuadrat y. Berarti 24x kuadrat y. Sebentar ya. Yang ada di kiri semua ya. Dari sini dulu. 2 kali 12 24 ya. Jadi 24x kuadrat y dy dx ditambah 48 Y pangkat 3 DY dx. Terus yang dx di sini pindah ke kiri, berarti ditambah 162 Y. Hapus dulu ya berarti ya, maaf. 162 Y DY dx. Gitu ya, jadi yang ada DY dx kumpulkan semua di kiri seperti ini. Nah sekarang di ruas kanan kita tulis dulu yang nggak pindah. Yang nggak pindah 1701 X kuadrat. 1 kali ln 10 kali 10 pangkat X, berarti ditambah ya, sorry. Ln 10 kali 10 pangkat X. Di sini yang nggak ada DY dx pindah ke kanan 12x pangkat 3 pindah jadi min ya, min 12x pangkat 3. Lalu di sini ini nggak ada DY dx ya, 24 pindah ke kanan jadi min ya, min 24 x kuadrat ya. Oke, semua yang nggak ada dx dy, semua yang ada dy dx udah pindah ke kanan ya. Nah sekarang ini berarti nanti dy dx nya akan sama dengan, langsung aja ya, terus ruas kanan 1701 X kuadrat tambah ln 10 kali 10 pangkat X min 12x pangkat 3 min 24x kuadrat ya. Ini kan kali ya, kalau kali pindah jadi bagi kan, berarti per, ini kan bagi ya, kali ya, ini kan kali, kalau kali pindah jadi bagi kan, 4x kuadrat, oh berarti per 24x kuadrat pindah ke bawah 4x kuadrat ya. Sini tambahkan, tulis tambah 48 Y pangkat 3, tulis pindah kali jadi bagi ya, j per tambah, oh tulis tambah 162 Y 162 Y. Berarti kan DX nya ya, yaitu 1701 X kuadrat tambah ln 10 kali 10 pangkat X min 12x pangkat 3 min 24x Y kuadrat per 24x kuadrat Y tambah 48 Y pangkat 3 ditambah 162 Y.